Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manajemen program gizi Puskesmas Mojosari akan menyampaikan penyuluhan tentang pentingnya ASI bagi ibu hamil dan menyusui. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dari kelompok kami. Pertama Ada Vicky, NIM 12. yang kedua ada saya sendiri, Dan- Sofi Suroya, absen NIM 14. Dan yang ketiga ada saya Yulia Anggraini, absen 20. Dan keempat ada saya, Tias Novia Damayanti, absen 36. Ya baik, itu kelompok kami. Sebelumnya kelompok kami ini memilih program gizi di Puskesmas Mojosari yang sudah ada sebelumnya, yaitu wisuda ASI. Jadi wisuda ASI ini di Puskesmas Mojosari diadakan setahun sekali, jadi ini udah agenda tetap. Nah, kita itu rencana awalnya adalah menyelenggarakan program wisuda ASI yang disertai dengan penyuluhan tentang ASI eksklusif, pentingnya ASI eksklusif bagi ibu hamil dan menyusui di Kecamatan Mojosari. Tapi karena ada satu dan lain kendala, jadi kita tidak bisa melaksanakan wisuda ASI, hanya dilakukan penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif. Selanjutnya, tujuan penyuluhan akan disampaikan oleh Vicky. Jadi tujuan dilakukannya penyuluhan hari ini adalah antara lain untuk memberikan edukasi gizi atau penyuluhan tentang pentingnya ASI eksklusif untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Selain itu, penyuluhan ini juga berfungsi sebagai media untuk mengedukasi ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya memberikan ASI eksklusif kepada bayi. Jadi, ibu-ibu sekalian, ini sudah saya bagikan leaflet dan beserta kuesioner untuk mengerjakan pretest. Sudah saya kirim melalui grup WA yang sudah dibentuk beberapa waktu lalu ya. Jadi kuesioner ini tolong diisi secara lengkap, nama, alamat, umur, lain-lain itu tolong diisi sesuai ini ya, sesuai yang sebenar-benarnya ya. Jangan sampai ada yang dibohong-bohongin gitu ya. Jadi kuesionernya ini berisi soal tentang pengetahuan, perilaku serta sikap yang yang nanti jawabannya yang merasa paling benar tolong dilingkari. Jadi setelah pretest ini, setelah kita adakan penyuluhan tentang program ASI eksklusif ini, nanti akan kita adakan juga post test. Baik. Baik, ibu-ibu, di sini saya yang akan menyampaikan materi tentang ASI eksklusif. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ASI eksklusif dan apa saja komposisi ASI. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang ASI? ASI adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu dan mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kalau ASI eksklusif sendiri adalah pemberian ASI saja pada bayi sejak bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa penambahan apapun, sehingga bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim selama 6 bulan.
Nah, di sini komposisi ASI itu ada 3. Yang pertama, kolostrum. Kolostrum itu adalah ASI yang keluar di hari pertama sampai ketiga kelahiran bayi, berwarna kekuningan, kental. Kolostrum ini mengandung zat gizi dan antibodi lebih tinggi daripada ASI matur. Kandungan gizi antara lain protein, lemak, sedikit karbohidrat, garam, dan mineral, serta air. Kemudian yang kedua ada ASI masa transisi. Keluar dari hari ke-4 sampai hari ke-10 kelahiran bayi. Kadar protein semakin rendah, sedangkan kadar lemak, karbohidrat semakin tinggi, dan volume meningkat. Kemudian yang ketiga adalah ASI matur. Keluar dari hari ke-10 sampai seterusnya dari karbohidrat kecil, komponen laktosa adalah kandungan utama dalam ASI sebagai sumber energi untuk otak. Nah, di sini biasanya ada ASI awal dan ASI akhir. ASI awal biasa disebut dengan formilk. Ciri-cirinya itu bening dan cair. Kegunaannya ini tuh untuk mengatasi rasa haus bayi. Kemudian ada ASI akhir atau hin milk. Ciri-cirinya ini lebih keruh dan lebih kental. Kegunaannya ini adalah sumber makanan untuk pertumbuhan serta memberikan rasa kenyang. Nah, di sini ASI akhir ini, hin milk, ini mengandung lemak 4 kali lebih banyak dari ASI awal. Jadi, ibu harus menyusui bayinya hingga payudara terasa kosong. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dan selanjutnya adalah manfaat ASI. Jadi manfaat ASI ini, ASI ini memberikan manfaat untuk bayi dan untuk ibu. Manfaat untuk bayi ini yang pertama menyediakan nutrisi lengkap. Yang kedua meningkatkan kecerdasan mental dan emosional yang stabil serta spiritual yang matang, diikuti perkembangan sosial yang baik. Selanjutnya meningkatkan daya tahan tubuh, mudah dicerna dan diserap. Lalu gigi, langit-langit, mulut, dan rahang juga tumbuh secara sempurna. ASI juga memiliki komposisi lemak, karbohidrat, energi, protein, dan vitamin yang dibutuhkan oleh bayi. Lalu ASI ini memberikan perlindungan alergi karena dalam ASI ini mengandung antibodi. Selanjutnya, ASI juga memberikan rangsang intelijensi dan saraf. Lalu meningkatkan kesehatan dan kepandaian secara optimal. Dan terakhir memberikan perlindungan penyakit infeksi meliputi otitis media akut, diare, dan saluran pernafasan. Selanjutnya, selain memberikan manfaat untuk bayi, ASI juga memberikan manfaat untuk ibu. Yang pertama ada terjalinnya kasih sayang antara ibu dan bayi, lalu membantu menunda kehamilan selanjutnya, mempercepat pemulihan kesehatan, mengurangi risiko pendarahan dan kanker payudara, lalu mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, memiliki efek perilaku ibu sebagai ikatan ibu dan bayi, dan itu secara psikologi memberikan kepercayaan diri bagi ibu menyusui, dan yang terakhir memberikan kepuasan karena kebutuhan bayi ini dapat terpenuhi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang persiapan ASI pra untuk ibu bekerja. Cara memerah ASI ini ada 2. Yang pertama adalah memerah dengan tangan, dan yang kedua adalah memerah dengan pompa ASI. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, memerah dengan tangan. Pertama-tama, mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, mengompres kedua payudara dengan air hangat selama 15 menit. Selanjutnya, melakukan pemijatan ringan pada payudara, pijat perlahan ke arah bawah, lakukan gerakan melingkar, membuat spiral ke arah puting. Dilakukan dengan santai dan pikirkan sang bayi. Yang kelima, menempatkan tangan pada salah satu payudara, tepatnya tepi areola atau area kehitaman di sekitar puting susu. Selanjutnya, posisi ibu jari terletak berlawanan dengan jari telunjuk. Letakkan ibu jari jam 12 dan jari telunjuk pada jam 6. Kemudian tekan tangan ke arah dada, lalu tekan ibu jari dan telunjuk dengan lembut secara bersamaan. Pertahankan, jangan sampai menggeser ke puting ya ibu-ibu. Selanjutnya, ulangi secara teratur untuk memulai aliran. Ulangi payudara yang lain. Kemudian, pijat payudara di antara waktu pemerahan. Jangan meremas dan menggosok kulit payudara agar tidak terjadi kerusakan jaringan.
Kemudian diperlukan waktu sekitar 30 menit untuk memerah kedua payudara. Dan terakhir, yang pasti paling penting yaitu minum air putih setelah memerah ASI. Selanjutnya yaitu memerah dengan pompa ASI. Langkah pertama yaitu mencuci tangan, kemudian menggunakan pompa ASI yang benar, elektrik atau manual yang berbentuk seperti piston atau suntikan, karena bagian dari pompa tersebut bisa dibersihkan. Pompa yang berbentuk corong atau bohlam tidak dianjurkan karena sulit dibersihkan dan tidak bisa disterilisasi. Kemudian minum air putih setelah memerah ASI, dan yang terakhir masukkan ASI perah ke dalam botol yang steril, masukkan dalam kulkas atau cooler bag sebelum dimasukkan ke freezer. Kemudian ini ada persiapan ASI perah untuk ibu bekerja. Cara memberikan ASI perah, yang pertama, hangatkan ASI perah dengan air hangat. Jika ASI perah beku, masukkan ke kulkas bagian bawah setidaknya 12-24 jam sebelum digunakan. Hindari meletakkan ASI perah dari freezer langsung ke suhu ruangan. ASI perah yang sudah dikeluarkan jangan dimasukkan ke dalam freezer lagi. Kemudian yang kedua, gunakan sendok, gelas, atau pipet untuk memberikan ASI perah. Hindari dot karena dapat menyebabkan bingung puting. Jangan panaskan ASI perah dengan microwave, kompor, dan air mendidih. Selanjutnya, cara untuk meningkatkan produksi ASI. Yang pertama, susui bayi sesering mungkin tanpa dijadwal. Paling tidak itu dalam sehari sebanyak 8 kali, masing-masing payudara 10-15 menit. Susui bayi dengan satu payudara hingga payudara terasa kosong, baru pindah ke payudara yang lain. Yang kedua, susui bayi sesering mungkin atau setiap 2 jam sekali. Jika bayi tertidur, angkat dan susui bayi tanpa membangunkannya. Yang ketiga, tiap menyusui menggunakan 2 payudara cara bergantian. Selanjutnya, bayi hanya menyusui pada ibu. Tidak dianjurkan menggunakan susu botol atau empeng, atau makanan lain termasuk suplemen dan susu formula. Lalu menghindari kelelahan atau kecemasan pada ibu. Meningkatkan asupan nutrisi sayur, buah, ikan, daging, susu dan kacang-kacangan minimal 500 kalori per porsi, atau lebih banyak nggak apa-apa, lebih baik. Selanjutnya juga tidak merokok dan menggunakan obat-obatan. Dan yang terakhir, banyak minum, setidaknya 12-16 gelas per hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang 10 fakta ibu menyusui. Yang pertama, payudara kendur disebabkan oleh bertambahnya usia dan kehamilan. Kegiatan menyusui sama sekali tidak mengakibatkan perubahan bentuk payudara ibu. Yang kedua, payudara kecil maupun besar sama-sama dapat menghasilkan banyak susu. Yang terpenting, ibu memiliki kepercayaan diri dan motivasi yang tinggi untuk menyusui bayinya. Semakin sering menyusui, payudara akan semakin banyak menghasilkan ASI. Yang ketiga, puting terbenam tidak berarti tidak dapat menyusui, karena bayi menyusu pada payudara, bukan pada puting. Yang keempat, ASI pertama, yaitu kolostrum, adalah zat terpenting bagi bayi. Warna kekuningan pada kolostrum bukanlah pertanda basi, tetapi menunjukkan tingginya kandungan protein. Susu yang keluar dari payudara ibu tidak pernah payudara ibu tidak pernah ada yang basi, bahkan setelah disimpan dengan benar selama 8 jam. ASI masih dapat digunakan. Yang kelima, ASI pertama atau kolostrum sering mengandung air, juga mengandung protein dan zat-zat penting lainnya yang penting bagi kekebalan tubuh bayi baru lahir dari berbagai penyakit. Yang keenam, ibu bekerja tetap dapat memberikan ASI eksklusif dengan cara memerah ASI sebelum berangkat kerja dan pada saat bekerja. Ibu tetap dapat menjaga persediaan ASI untuk bayi yang ditinggalkan. Oke. Yang ketujuh, semua kebutuhan bayi sampai usia 6 bulan terpenuhi oleh ASI saja. Selain karena kapasitas perut bayi masih sangat kecil, bayi 0-6 bulan belum memerlukan makanan padat seperti orang dewasa yang melakukan banyak kegiatan fisik. Bayi hanya membutuhkan ASI untuk pertumbuhannya selama 6 bulan pertama sejak lahir dan melindunginya dari berbagai penyakit. Yang kedelapan, tidak ada cara lain apapun yang dapat menggantikan ASI. Hanya jika diberikan ASI eksklusif saja yang membuat bayi lebih sehat.
hingga 9. Jika ASI belum atau tidak lancar, bayi masih memiliki daya tahan tubuh, tidak akan kelaparan, hingga 2 kali 24 jam sejak lahir, yang dibawa sejak dalam kandungan. Meskipun ASI dirasa belum lancar atau ASI tidak keluar, ibu harus tetap terus menyusu si bayi. Karena rangsangan dari hisapan bayi akan mempercepat lancarnya produksi ASI. Ke-10, bayi menangis belum tentu berarti lapar. Ada banyak penyebab bayi menangis, antara lain merasa tidak aman, terkejut, jempol, dan lain sebagainya. Sebenarnya kelompok kami akan menjalankan program widasi, tapi karena sesuatu hal yang membuat kita tidak bisa menjalankan program ini, jadi program widasi ditiadakan, tetapi kami masih akan tetap menjelaskan apa itu program widasi atau wisuda ASI. Jadi wisuda ASI dilakukan dengan memberikan penghargaan atau reward kepada ibu menyusui yang telah berhasil memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Selain kepada ibu menyusui, penghargaan juga diberikan kepada bayi yang telah diberikan ASI eksklusif. Penghargaan yang diberikan berupa bingkisan sembako untuk ibu menyusui dan MPASI untuk bayi yang telah diberi ASI eksklusif. Kegiatan penyuluhan tentang ASI eksklusif dan wisuda ASI dilaksanakan 1 tahun 1 kali di Puskesmas Mojosari. Kegiatan ini dilakukan dengan kerjasama dengan instalasi gizi Puskesmas di Mojosari. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu? Ya, saya mau bertanya. Ya, silakan. Tetangga saya kan ikut donor ASI. Kemudian tetangga saya itu sedang sakit. Apakah masih boleh melakukan donor ASI? Terus bagaimana ya persyaratannya orang yang boleh donor ASI itu kriteria apa? Terima kasih. Iya. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Iya. kalau ibu menyusui itu sebenarnya boleh nggak sih makan sambal? Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Silakan. apa benar sih hand milk itu bisa bikin bayi gemuk sedangkan formilk enggak? Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya. Iya. Saya itu pernah lihat sama-sama minum ASI, tapi kok ada anak yang berat badannya di atas garis hijau dan ada yang di bawah garis hijau. Itu kenapa ya? Makasih. Sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau tanya lagi satu deh. Ya. Kalau misalnya menyusui itu harus berapa lama setiap dalam satu payudara itu biar dapat hin milk. Terus tahunya bayi dapat hin milk itu dari mana dan gimana? Terima kasih. Oke. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, saya mau bertanya lagi. Ya, silakan. Kan anak saya ini umur 1 tahun ya Bu ya. Terus Ya. jumlah ASI saya ini berkurang. Bagaimana ya untuk cara memperlancar ASI agar produksinya itu semakin banyak gitu? Terima kasih. Iya. Kalau masih ada yang mau bertanya? Saya mau tanya lagi. Ya, silakan. Kenapa bayi yang minum ASI itu tetap bisa kena stunting? Adakah pertanyaan selanjutnya? Saya Terakhir ya ini ya. Ya. Itu apa ya? Kok paling lama menyusui itu hanya 30 menit ya? Kok nggak boleh lebih dari itu? Sejam mungkin? Itu. Baik, untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu, kemudian akan kita jawab satu persatu. Terima kasih. Sama-sama.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan terkait donor ASI tadi. Jadi, jika bayi memang tidak berkesempatan mendapatkan ASI karena ibu sakit, ASI ini tidak cukup atau sang ibu meninggal, cukup diberikan ASI donor, tapi harus memenuhi semua persyaratan. Persyaratan yang pertama, ibu yang mendonor itu harus sehat, tidak mengkonsumsi obat atau suplemen herbal, kemudian tidak menggunakan obat terlarang, tidak minum-minum alkohol, tidak merokok, tidak menerima transfusi darah dalam 4 bulan terakhir, kemudian tidak pernah jadi penerima organ transplantasi dalam setahun terakhir, kemudian sudah periksa hasil negatif untuk hepatitis B, hepatitis C, HIV atau penyakit-penyakit lain. Jika persyaratan tersebut terpenuhi, maka bisa dilakukan donor ASI. Apabila tidak terpenuhi, maka harus minum susu formula. Gitu, apa bisa dipahami? Ya, bisa dimengerti. Baik, sama-sama. Selanjutnya soal yang mana, Tia? Ibu menyusui boleh makan sambal. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Jadi sebenarnya boleh nggak sih ibu menyusui makan sambal? Jadi dicobain aja dulu karena ada beberapa bayi yang sensitif sama senyawa capsaicin yang ada pada cabai. Jadi kalau misalnya bayi itu sensitif pada senyawa itu, dia tuh akan diare gitu kalau ibunya makan makanan pedas. Tapi banyak juga bayi-bayi yang nggak apa-apa, nggak diare gitu kalau misalnya ibunya makan pedas. Jadi bisa dicobain dulu. Kalau misalnya bayinya nggak kenapa-napa, berarti ibunya bisa boleh makan sambal. Kalau misalnya bayinya habis ibunya nih makan pedas-pedas atau sambal terus bayinya diare, berarti itu tandanya bayinya nggak tahan gitu. Ibunya jangan makan sambal. Apakah sudah terjawab? Bu Ana, bagaimana Bu Ana? Sudah, terima kasih, bisa dipahami. Ya. Oke, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya. Apa benar hand milk bisa bikin gemuk? Baik, untuk pertanyaan yang ini akan saya jawab. Baik hin milk maupun form milk itu sama pentingnya, jadi harus diusahakan tetap setiap menyusu, bayi harus dapat form milk sama hin milk. Jadi form milk atau ASI yang keluar duluan seperti yang tadi sudah dipresentasikan, mengandung banyak laktosa, penting untuk perkembangan otak, dan hin milk yang keluar belakangan itu mengandung lemak yang tinggi, itu semuanya penting. Jadi kalau dibilang hin milk bikin gemuk atau enggak itu sebenarnya tergantung juga ke kasihnya banyak apa sedikit kan, soalnya kan yang keluar duluan itu kan form milk bukan hin milk. Bisa dimengerti? Ya, mengerti. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Sama-sama minum ASI, kenapa ada anak yang BB-nya di atas garis hijau, ada yang di bawah garis hijau. Jadi kita lihat dulu kuantitasnya seperti apa ya Bu. Bisa jadi yang tidak naik BB-nya, artinya tidak cukup ASI-nya. Ini untuk yang di bawah 6 bulan ya. Karena kalau yang di atas 6 bulan harus dianalisa juga bagaimana empasinya. Kemudian seringkali bayi tidak efektif menyusu. Sehingga karena prinsipnya supply and demand, produksi ASI juga jadi berkurang dan tidak mencukupi. Kenapa bisa tidak efektif? Bisa karena komposisi atau perletakan yang kurang tepat, bisa karena ada penyakit yang membuat bayi lemah menyusu dan sebagainya. Apakah bisa dipahami atau mungkin ditanyakan lagi? Ya, sudah. Selanjutnya untuk pertanyaan tentang anak 1 tahun. Akan saya jawab. Jadi
pada intinya, prinsip ASI ini kan supply and demand. Produksi ASI akan mengikuti permintaan bayi. Semakin sering disusui, semakin banyak ASI diproduksi. Di atas tahun, kebutuhan nutrisi bayi dipenuhi 70% makanan padat dan hanya 30% ASI atau susu. Otomatis, kuantitas ASI juga nggak akan sebanyak waktu masa ASI yang masih 100% kebutuhan nutrisinya. Jadi terpenuhi dari ASI aja. Selanjutnya pertanyaan Untuk mendapatkan hin milk, Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tentang ini harus menyusui berapa lama dalam satu payudara gitu biar bayinya itu mendapatkan hin milk, dan taunya bayi dapat hin milk itu bagaimana ya. Jadi minimal menyusui dalam satu payudara itu paling nggak 10 menit. Dan kita tahunya bayi dapat hin milk itu gimana? Kalau BB bayi naik itu pasti dia dapat hin milk. Jadi tahunya bagaimana dari memantau berat badan bayi. Apakah sudah terjawab? Atau mau ditanyakan lagi? Sudah. Terima kasih. Jawabannya. Ya, sama-sama. Selanjutnya, kenapa bayi yang minum ASI tetap bisa kena stunting? Jadi, intinya, stunting bisa terjadi kalau kurang asupan nutrisi yang berkepanjangan atau ada infeksi yang membuat kebutuhan nutrisi meningkat. Contohnya, kalau bayi tiap menyusu cuma sebentar, kurang dari 10 menit, nggak dapat hin milk, baby nggak bakal naik. Pasti lama-lama stunting. Terus apa artinya ASI-nya nggak berkualitas? Kan nggak juga. Atau misalnya bayi tiap disusui nggak beneran menghisap, hanya mengempeng. Yang beneran dihisap hanya 3 menit pertama saja. Pasti jadi nggak tercukupi kebutuhannya. Baby seret lama-lama stunting. Apakah ASI-nya yang nggak berkualitas? Kan tidak seperti itu juga. Apakah bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya paling lama menyusui. Soal kenapa paling lama menyusui itu hanya boleh sampai 30 menit. Tadi di PowerPoint sudah ada tulisan bahwa menyusui itu antara 10 sampai 15 menit. Tapi kenapa paling lama itu hanya boleh sampai 30 menit? Karena kalau lebih dari itu artinya itu bayinya sudah nggak nyusu lagi karena itu udah pasti ngempeng. Kalau dibiarkan bayi nggak bakal kenal konsep lapar dan kenyang. Nantinya akan kesulitan waktu MPASI. Soalnya kan kapasitas payudara kan juga tidak menampung susu sebanyak itu sampai bisa lebih dari 30 menit kan nyusunya, kecuali seperti itu. Apa bisa dimengerti? Ya, sudah. Apa semua pertanyaannya sudah terjawab? Ya, Ya. Kalau sudah terjawab semua dan tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akan menyimpulkan dari semua materi yang sudah disampaikan berikut tanya jawabnya. Jadi, pertama, apa sih itu ASI? ASI itu adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu. Dan apa itu ASI eksklusif? Jadi pemberian ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja untuk bayi dari umur 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan cairan apapun dan makanan apapun. Komposisi ASI ini ada formilk dan hin milk. Jadi dalam satu kali memberikan ASI, paling nggak itu bayi itu harus mendapatkan keduanya untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Jadi ASI ini memiliki banyak sekali manfaat baik untuk bayi dan untuk ibu. Selanjutnya, bagi ibu pekerja itu juga sangat penting untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya, karena ASI eksklusif itu memberikan banyak manfaat dan banyak kerugian kalau nggak diberikan kepada bayi. Dengan cara ibu bekerja ini bisa mempersiapkan ASI perah sebelum dia bekerja. Jadi saat ibu bekerja di keluar rumah itu ASI tetap bisa diberikan kepada bayi. ASI ini bisa diperah dengan cara
memerah dengan tangan ataupun memerah dengan pompa ASI. Lalu selanjutnya ASI yang diperah ini bisa disimpan di lemari es atau bisa disimpan di freezer, dan selanjutnya bisa diberikan kepada bayi sesuai dengan kebutuhan bayi. Selanjutnya untuk memperlancar pemberian ASI kepada bayi itu juga banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi ASI. Sekian presentasi dari kelompok manajemen program gizi kami. Selanjutnya akan ada post-test yang akan diberikan kepada ibu-ibu sekalian. Jadi sekarang akan dibagikan lagi post-test di dalam grup WA yang sama untuk dikerjakan ya ibu-ibu, tolong dikerjakan. Sudah? Sudah. Ya, sudah. Baik, terima kasih ibu-ibu. Baik, alhamdulillah telah selesai kegiatan program gizi kami di Puskesmas Mojosari. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan program gizi kami. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Amin. Sekian Amin. kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.